Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi PPH pasal 21. Adapun anggota-anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama saya sendiri atas nama I Putu Priska dengan NIM 21170511025. Yang kedua yaitu ada Rosalina Novianti dengan NIM 21170511026. Yang ketiga ada Putu Koryani dengan NIM 21170511027. Yang terakhir ada Nikomang Sunarti dengan NIM 211705028. Pokok pembahasan materi pada kali ini yaitu yang pertama ada pengertian WP dan PPH pasal 21. Yang kedua ada tarif pajak dan penerapannya. Dan yang ketiga ada tarif PPH 21 yang bersifat final. Baik, materi yang pertama, apa itu PPH pasal 21? Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPH 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada WP. Nah, apa itu WP? Jadi WP merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak. Nah, di mana mereka memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik, materi selanjutnya yaitu dasar hukum PPH pasal 21. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Yang ketiga yaitu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03/2008 tentang petunjuk pelaksana pemotongan pajak atas sehubungan dengan penghasilan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Selanjutnya itu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 03/2010 tentang cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus, pasungan, uang manfaat pensiun. Yang keempat yaitu ada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 PJ tahun 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. 5. Ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 tahun 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya itu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pendaftaran dan Penghapusan Nomor 231 PMK 03 tahun 2019
tentang tata cara pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang siapa saja dalam mekanisme pasal 21. Yaitu yang pertama adalah adanya pemotong pajak, di mana pemotong pajak itu yang pertama adalah pemberi kerja, di mana pemberi kerja itu yang terdiri dari orang pribadi, badan cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh dari administrasi terkait dengan pembayaran gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain. Nah, bendahara atau pemegang kas pemerintahan itu termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintahan pusat, yang termasuk itu ada TNI atau Polri, pemerintahan daerah, dan lembaga pemerintahan lainnya seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain, nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Lalu di sini ada dana pensiun BPJS tenaga kerja, di mana ini ada badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada penyelenggaraan kegiatan termasuk badan, pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Nah, di sini yaitu dalam penyelenggaraan kegiatan termasuk badan pemerintah yang bersifat nasional dan internasional, berkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honor, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. Lalu di sini ada yang kedua, penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama adalah pegawai, yang kedua yaitu ada penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Terus yang ketiga ada bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Terus yang keempat yaitu ada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Lalu yang kelima ada mantan pegawai, dan yang keenam ada peserta kegiatan, di mana peserta kegiatan ini yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, di mana penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 akan dipotong PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima pemberi kerja apabila penerima penghasilan yang jumlahnya di atas atau melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Baik, di sini ada yang lanjut materinya yaitu ada objek PPh pasal 21. Di mana yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pegawai tetap. Di mana itu yang baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri. Di mana itu secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga ada penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, di mana penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua. Lalu ada yang selanjutnya penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, di mana berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain yang berupa komisi, fee, honorarium, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan. Lalu ada imbalan kepada peserta kegiatan, di mana yaitu yang berupa uang saku, uang representasi, uang
rapat, honorium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghasilan yang dipotong oleh PPh 21. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 dapat didefinisikan sebagai tarif pajak yang dipotong dalam bentuk upah, gaji, honorium, tunjangan, atau suatu pembayaran dengan atas nama seseorang dari hasil penjualan produk atau jasa ataupun jabatannya. Nah, secara umum, penghasilan yang dipotong oleh PPh 21 itu ada dua. Yang pertama adalah penghasilan tetap atau gaji, uang saku, pesangon, honorium, ataupun uang saku. Yang kedua itu ada tantim, gratifikasi, jasa produksi, atau bonus. Nah, kemudian suatu penghasilan dapat dikategorikan sebagai tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong oleh PPh 21 jika termasuk dalam kondisi-kondisi seperti yang pertama. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong oleh PPh 21 jika pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, serta biaya siswa. Yang kedua, tidak termasuk penghasilan dipotong PPh 21 apabila penerima dalam bentuk natura dan dalam bentuk apapun yang diberikan wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. Yang ketiga, tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21 apabila iuran pensiun, iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelesaian Jam Postek yang dibayarkan oleh pemerintah. Dan yang keempat, tidak termasuk dalam pajak penghasilan 21 apabila zakat yang diterima oleh masyarakat pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang disajikan atau dibentuk pemerintah. Adapun secara umum, dua dasar pengenaan pajak. Yang pertama itu adalah penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pesangon berkala, pegawai tidak tetap yang dibayar per bulannya itu lebih dari 4,5 juta. Dan yang kedua itu adalah tantim, gratifikasi, jasa produksi, serta bonus. Selanjutnya materi mengenai dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak ini telah diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang PPN bahwa disebutkan dasar dari pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, pengertian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Baik, saya akan melanjutkan materi pada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi untuk besaran PTKP ini sendiri didasarkan pada status perkawinan wajib pajak serta jumlah tanggungan yang ditanggung oleh wajib pajak. Nah, untuk PTKP ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, PTKP untuk yang belum menikah, PTKP wajib pajak yang sudah menikah, dan ada PTKP suami istri yang penghasilannya digabung. Nah, jadi untuk wajib pajak yang belum menikah dan belum memiliki tanggungan bisa juga disebut dengan TK0, yang mana besaran per tahunnya adalah sebesar 54 juta rupiah. Kemudian untuk wajib pajak yang belum menikah namun memiliki satu tanggungan, besaran PTKP-nya adalah 58.500.000 untuk per tahunnya. Kemudian untuk wajib pajak yang belum menikah dan memiliki 2 tanggungan, besaran PTKP-nya sebesar 63 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk wajib pajak yang belum menikah dan memiliki 3 tanggungan, besaran PTKP per tahunnya adalah 67.500.000 rupiah. Selanjutnya, adapun besaran PTKP untuk wajib pajak yang sudah menikah, yang mana dia belum memiliki tanggungan, besaran PTKP-nya adalah sebesar 58.500.000. Kemudian untuk wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki 1 tanggungan, besaran PTKP-nya sebesar 63 juta rupiah per tahunnya. Kemudian bagi wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan, besaran PTKP-nya yaitu sebesar 67.500.000. Serta yang terakhir bagi wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan, besaran PTKP-nya adalah sebesar 72 juta per tahunnya.
Nah, kemudian juga terdapat besaran PTKP yang suami dan istri itu penghasilannya digabung, yang mana jika belum memiliki tanggungan, besaran PTKP per tahunnya yaitu sebesar Rp112.500.000, memiliki satu tanggungan sebesar Rp117.000.000, memiliki dua tanggungan sebesar Rp121.500.000, serta yang ketiga itu memiliki tiga tanggungan, maka besaran PTKP per tahunnya yaitu sebesar Rp126 juta. Nah, PTKP ini juga dapat dihitung baik secara bulanan ataupun secara tahunan. Jika secara bulanan maka yang pertama itu misalkan yang TK 0 itu 54 juta dibagi 12 itu maka PTKP per bulannya sebesar Rp4.500.000. Nah, begitu selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tarif PPh 21 yang bersifat final. Nah, untuk tarif PPh 21 yang bersifat final dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tarif PPh final pesangon dan yang kedua tarif PPh final untuk pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya. Nah, untuk PPh final yang pesangon terdiri atas 4 lapisan. Yang pertama, untuk penghasilan bruto 0 sampai dengan 50 juta itu dikenakan tarif sebesar 0%. Nah, untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 100 juta itu dikenakan tarif sebesar 5%. Selanjutnya, untuk penghasilan lebih dari 100 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan tarif sebesar 15%. Nah, yang terakhir, untuk penghasilan lebih dari 500 juta, itu dikenakan tarif sebesar 25%. Nah, kemudian tarif PPh final untuk pejabat negara, PNS, TNI, dan Polri, serta pensiunannya, dapat ditentukan berdasarkan golongannya. Untuk golongan yang pertama atau golongan 1, dikenakan tarif sebesar 0%. Untuk golongan 2 juga sama, yaitu sebesar 0%. Kemudian untuk golongan 3 itu dikenakan tarif sebesar 5%, dan yang terakhir untuk golongan 4 dikenakan tarif sebesar 15%. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan materi PPh pasal 21. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam harmoni.